Ustadz Solmed diterjang kabar miring. Suami April Jasmine ini diberitakan memasang tarif saat diundang untuk berdakwah di Hong Kong bulan Mei lalu. Tak main-main, setiap jamaah yang berminat untuk hadir dikenakan biaya sebesar $60 Hong Kong. Dengan kata lain, pihak event organizer selaku penyelenggara harus mengeluarkan dana sekitar 140 juta rupiah untuk mengundang Solmed berceramah. Paham benar akan dampak kabar yang telah merebak di tanah air, Senin kemarin pemilik nama lengkap Soleh Mahmud ini memberikan klarifikasinya. Bulan Mei waktu itu kami berada di Hong Kong. Saat itu ada sekelompok panitia yang kepengen ngundang saya lagi. Saya bilang oke, kita balik ke Indonesia dulu. Nanti kita pertimbangkan tanggalnya tanggal berapa. Kalau nggak salah dia minta bulan September. Sampai di Indonesia, tentu kita evaluasi apa yang terjadi di Hong Kong saat kemarin kita dakwah. Setelah evaluasi, di situ kita akhirnya punya kesimpulan. Yang pertama, saya mau berangkat ke Hong Kong kepada panitia nih yang rencana ngundang September. Dengan catatan tidak boleh ada penarikan tiket dari setiap pengunjung yang mau datang. Saya tidak mau tuh ada kejadian Anda jual tiket $60 Hong Kong, pesertanya sampai 2.000 lebih, berarti kurang lebih 140 juta. Sementara saya nginep bayar sendiri, sewa mobil sendiri, semua makan sendiri, dan kita nggak pernah bicara angka di sana. Jadi bahasa mereka ke kita dakwah, sampai di sana mereka bisnisin. Ini namanya nggak fair. Dan itu kita sampaikan, kalau ini masih terjadi, saya nggak mau datang. Pertanyaannya adalah, siapa yang salah? Pria kelahiran Jakarta 19 Juli 1983 ini menegaskan bahwa untuk mendengarkan syiar jamaah tidaklah perlu mengeluarkan biaya apapun. Lantas, apakah Ustadz Solmed tetap melanjutkan syiarnya itu? Kita nggak pernah ngomongin angka. Kita nggak pernah minta naik pesawat A. Kita nggak pernah harus tidur di hotel A. Kita nggak pernah minta ABCD. Kalau Anda boleh tanya ke teman-teman Taiwan. Saya naik kereta itu berdiri 1 jam. Mereka sampai nggak enak hati. Saya bilang nggak apa-apa. Sama saya mah tenang aja. Ayo, yang penting kita jalan. Yang penting dakwah di Taiwan jalan terus. Anda boleh tanya teman-teman Taiwan. Teleponnya ada. Nah, tapi kalau kejadiannya kayak model di Hong Kong, wah itu namanya nggak fair. Satu nggak fair, yang kedua Anda tega betul. Teman-teman Anda cari duit habis-habisan. Anda sudah clear semua. Terus Anda mesti sikat. Pakai apa? Pakai tiket segala. Saya bilang Anda fair-fairan aja lah. Mereka nggak mau. Ya saya bilang nggak usah. Ya saya bilang nggak usah. Ya saya bilang nggak usah. Oleh karena namanya telah disalahgunakan, Solmed pun memutuskan untuk membatalkan kegiatannya di Hong Kong yang sedianya akan diselenggarakan pada September mendatang. 2 minggu kalau tidak salah habis dari Hong Kong, kita udah bilang nggak bisa. Kalau kita udah bilang nggak bisa, dari mana ceritanya kita meng-cancel dan membatalkan sepihak? Kita nggak ketemu kok. Rumusnya nggak ketemu. Anda bisa penuhi syarat ini, ayo. Anda mau dakwah apa mau bisnis? Saya bilang begitu. Kalau mau dakwah, jangan tarifin. Anda nggak usah pikirin saya. Nggak usah pikirin teman-teman. Berapa yang sanggup Anda harus ongkosin pesawat? Ayo, kita berangkat. Saya sampaikan itu. Karena pengalaman sebelumnya, mereka tiket dapat sponsor dari salah satu maskapai. Yang kedua, dapat dari duta besar. Yang ketiga, dapat dari salah satu bank yang ada di sana gitu loh. Jadi sebetulnya untuk acara ini udah beres, udah clear. Nah, kenapa ada penjualan tiket dengan harga yang begitu melambung? Itu yang saya nggak mau. Kalau Anda mau bicara dakwah, ayo bicara dakwah. Nggak usah Anda pikirin saya tidur di mana, nggak usah Anda pikirin saya nanti di sana kayak apa, tapi fair.
Pemberitaan yang terlanjur menyebar di tanah Hong Kong sudah barang tentu mencoreng image soulmate sebagai pendakwa. Saya sih sebetulnya nggak ada urusan mereka mau beritain apa, yang jelas inilah saya, gitu loh. Ketika saya sudah sampaikan begini, musyawarah nggak ketemu, ya sudah. Saya cuma minta, kalau Anda mau pakai tiket, terus fasilitasnya apa yang didapat sama teman-teman. Ini mohon maaf nih, kemarin, ya Allah, makan kita di rumah orang, itu kita bayar. Jadi lucu nih, yuk Ustaz makan di rumah saya aja yuk, makan nih kita, wah nikmat. Begitu habis makan, keluar bon $600. Bukan kita nggak mau bayar, dalam hati kita, ini kita jadi bingung mana teman, mana saudara, mana bukan. Ya sama aja lu, gue suruh nambah ke rumah gue, lu gue kasih hidangan lo, habis itu diteban ditagih sama teman gue, bayar tuh di dalam lu makanin. Kendati demikian, ia tidak berniat untuk menyelesaikan masalah ini ke jalur hukum. Kita kalau bicara finansial, wah udah banyak yang keluar selama kita di sana. Tapi kita nggak pikirin, karena kadang ongkos belajar itu mahal. Yang kedua, ya kita ketemu saudara kita juga lah di sana. Jadi nggak ada masalah. Nah, belajar dari apa yang saya alami, ya tentu harus ada sesuatu yang berubah dong. Teman-teman Taiwan bisa kok. Teman-teman Taiwan bisa. Kenapa? Anda sudah terlalu enak menjadikan itu sebagai lahan. Gitu. Tapi tidak fair. Yang saya mau kan fair aja.